Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Triasiningrum, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen. Pengambilan keputusan yaitu merupakan kegiatan pemimpin yang dapat dijumpai dan di semua tingkatan dan semua bidang manajemen. Keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan, memecahkan suatu permasalahan ataupun persoalan. Masalah adalah tidak adanya keseimbangan atau kesesuaian antara yang harus dilakukan dengan kondisi sekarang. Adapun menurut para ahli, keputusan yaitu suatu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sehingga dapat terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi perilaku orang banyak, di mana perilaku bukan hanya yang terlibat tetapi pikiran, keyakinan, dan sikap mental juga merupakan faktor yang dominan. Seorang pemimpin haruslah dapat dipercaya sehingga mampu mengkomunikasikan visinya, artinya ia harus mampu mentransformasi misi tersebut kepada bawahan. Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tugas seseorang pemimpin. Fungsi yang pertama, pengambilan keputusan, penetapan sasaran, menyusun kebijakan, menetapkan karyawan, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan baik secara vertikal maupun horizontal, dan yang terakhir, kemampuan mengawasi pekerjaan bawahan. Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen merupakan hubungan yang sinergis, hubungan yang terjalin dengan erat antara kedua elemen karena keduanya merupakan suatu proses yang melibatkan usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam setiap kegiatan organisasi, dalam tingkat dan jenis apapun, peranan manajemen dan kepemimpinan akan saling terkait di dalamnya. Dasar-dasar munculnya pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen: yang pertama, berdasarkan perasaan; yang kedua, berdasarkan rasio; yang ketiga, berdasarkan pengalaman; keempat, berdasarkan fakta, data, dan keterangan; dan yang terakhir, berdasarkan wewenang memiliki. Setiap dasar-dasar munculnya pengambilan keputusan yang ditentukan memiliki sisi kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan perasaan, kelebihannya yaitu cocok untuk dipergunakan dalam persoalan yang berkaitan dengan harkat, martabat, dan kemanusiaan. Kekurangannya kadang-kadang dilaksanakan tanpa memiliki bukti-bukti dan prosedur yang resmi. Berdasarkan rasio, kelebihannya setiap keputusan dibuat dengan cermat dan memiliki pertimbangan logis dari berbagai faktor. Kelemahannya yaitu dasar munculnya pengambilan keputusan umumnya terkait pada target yang sudah digariskan sehingga dinilai kaku dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman. Kelebihannya ketika pemimpin manajemen menganalisis suatu kasus yang terjadi, membandingkan kasus yang terjadi dengan kasus yang mirip terjadi pada masa lampau.
Kelemahannya, pemimpin manajemen tidak mampu menyesuaikan pengambilan keputusan dengan kondisi dan situasi yang akan dihadapinya. Berdasarkan fakta, data, dan keterangan, kelebihannya yaitu selalu bernilai akurat dan bersifat objektif. Berdasarkan wewenang memiliki, kelebihannya wewenang dan otoritas dalam memutuskan memang merupakan hak bagi setiap pemimpin, termasuk dalam kepemimpinan manajemen. Jenis-jenis dan tingkat pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen. Secara umum, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, pengambilan keputusan dalam keadaan ada kepastian, pengambilan keputusan dalam keadaan ada risiko, pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian, pengambilan keputusan dalam keadaan ada konflik. Jenis pengambilan keputusan ada 2 kategori. Pertama, pengambilan keputusan yang diprogram. Pengambilan keputusan yang diprogram adalah pengambilan keputusan yang telah ditetapkan karena terus berjalan secara rutin dan berulang sehingga dapat dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan tidak terprogram adalah pengambilan keputusan yang baru dan tidak tersusun. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tersebut memiliki karakteristik, maka tidak ada prosedur yang pasti untuk menangani permasalahan. Dalam kepemimpinan manajemen, adapun tingkat keputusan pada tingkat manajerial tertinggi, menengah, dan terendah dapat diuraikan. Yang pertama, pengambilan keputusan pada tingkat kepemimpinan manajemen tertinggi. Pengambilan keputusan pada tingkat manajemen tertinggi dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah strategi yang bersifat umum atau global. Yang kedua, pengambilan keputusan pada tingkat kepemimpinan manajemen menengah. Pengambilan keputusan pada tingkat manajemen menengah dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat teknis dan merupakan pengaturan penjabaran keputusan yang telah dirumuskan oleh pemimpin tingkat tinggi dalam bentuk yang lebih parsial. Yang ketiga, pengambilan keputusan pada tingkat kepemimpinan manajemen terendah atau operasional. Pengambilan keputusan pada tingkat kepemimpinan manajemen terendah dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat operasional dengan rumusan yang lebih detail dan spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem nilai yang berlaku dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Yang kedua, persepsi atau pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dalam pengalaman yang dimiliki atau yang dialami. Yang ketiga, keterbatasan manusiawi antara ketidakmampuan mengumpulkan informasi secara akurat. Yang keempat, perilaku politik, kekuasaan, dan kekuatan yang terjadi. Yang kelima, keterbatasan waktu, kesibukan waktu mengakibatkan informasi-informasi yang diperoleh sangat terbatas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang juga akan mewarnai corak keputusan yang akan diambil. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dalam kepemimpinan ada 3 tahap. Yang pertama, penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian adalah mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan
data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi permasalahan. Desain atau mendatar. Desain atau mendatar itu mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dilakukan. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami permasalahan, menganalisis, dan pemecahan dalam menguji kelayakan pemecahan tersebut. Dan yang terakhir, pemilihan. Pemilihan yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Pemilihan tertentu dan dilaksanakan. Kriteria pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen. Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen ada beberapa kriteria. Yang pertama, pengambilan keputusan otokratis. Yang kedua, pengambilan keputusan semi-otokratis. Yang ketiga, hasil keputusan yang berkriteria konsultatif. Yang keempat, hasil keputusan yang berkriteria semi-konsultatif. Dan yang terakhir, hasil keputusan yang berkriteria demokratis. Kriteria pengambilan keputusan tidak selalu efektif untuk dipraktekkan dalam kehidupan organisasi yang memiliki anggota yang saling bertentangan ide, berselisih paham antara satu dengan yang lainnya, karena sebagai konsekuensi keterlibatan bawahan dalam aktivitas dapat menimbulkan kesimpangsiuran, kontroversi, dan kecenderungan mengutamakan kepentingan masing-masing yang bersangkutan. Gaya dan model pengambilan keputusan. Model atau gaya pengambilan keputusan adalah bahwa seseorang pemimpin atau manajemen perlu memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasil yang akan diperoleh. Yang kedua, mengetahui metode dalam membuat urutan kepentingan dan semua alternatif. Yang ketiga, memilih alternatif yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Model atau gaya pengambilan keputusan ini berkaitan erat dengan tipe pengambilan keputusan seseorang. Seseorang yang memiliki tipe kepemimpinan otoriter tentu dalam pengambilan keputusan juga akan bersifat otoriter sehingga kurang menerima atau mempertimbangkan pendapat atau usulan yang datang dari orang lain. Terdapat 3 tipe dalam kepemimpinan. Yang pertama, tipe normatif. Tipe normatif mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan yang digariskan akan mempercepat capaian tujuan lembaga dalam kepemimpinan. Yang kedua, tipe personal. Asumsinya bahwa jalan terbaik untuk mewujudkan tujuan-tujuan adalah lebih kepada keterlibatan individu daripada hanya mempercayakan kepada struktur organisasi. Tipe ketiga, tipe transaksional merupakan gaya sementara untuk mencapai gaya lain yang sangat tergantung pada situasi. Pendekatan pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat. Baik itu berhasil atau gagal, seorang pemimpin banyak ditentukan oleh sifat ini. Hal ini
bahwa sifat kepemimpinan menurut pendekatan ini dibawa sejak lahir karena bukan dibuat atau dilatih. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sifat dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Pendekatan kontingensi atau situasional, pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan atau organisasi ataupun lembaga tidak hanya tergantung oleh perilaku sifat-sifat kepemimpinan saja, melainkan karena dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Yang terakhir, pendekatan PET Goal. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada bagaimana sosok pemimpin tersebut, apakah berwibawa atau tidaknya pemimpin tersebut. Pendekatan siklus merupakan salah satu komponen yang sangat mempengaruhi suatu kepemimpinan. Siklus kehidupan yang damai atau stabil akan menciptakan pemimpin yang tenang dan ramah, berbeda jika situasi yang kurang baik. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, dinamika individu. Antara individu dengan organisasi lain mempengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya juga mengalami perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi. Dinamika kelompok sangat dipengaruhi oleh jumlah individu sebagai anggota kelompok yang bersangkutan. Dinamika lingkungan yaitu situasi, kondisi, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu keputusan. Keputusan yang akan diambil merupakan jawaban terhadap suatu tantangan atau suatu masalah yang akan dihadapi yang timbul sebagai akibat perubahan situasi dan kondisi. Suatu keputusan yang diambil tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain dan akan menimbulkan perubahan dalam lingkungan keputusan tersebut. Perubahan dimaksud dalam menimbulkan masalah yang memerlukan pemecahan. Suatu masalah akan menimbulkan masalah baru yang untuk pemecahannya diperlukan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses kepemimpinan manajemen, karena tanpa keputusan yang tepat maka kepemimpinan manajemen tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi perilaku orang banyak, di mana perilaku bukan hanya yang terlihat, tetapi pikiran, keyakinan, dan sikap mental juga merupakan faktor yang dominan. Seorang pemimpin haruslah dapat dipercaya serta harus mampu mengkomunikasikan visinya. Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen merupakan hubungan yang sinergis. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.